Pernah dengar soal judol, judi online? Rasanya kayak ada di mana-mana ya, tapi seringnya nggak kelihatan. Menjanjikan kemenangan kilat, tapi di baliknya ada krisis tersembunyi yang diam-diam menggerogoti banyak orang dan keluarga di Indonesia. Yuk kita bongkar bareng-bareng cara kerja jebakan ini. Kita mulai dari sebuah kisah nyata. Ini dari Joni, seorang pria 29 tahun yang pernah terjerat judo. Coba deh kita resapi kata-katanya. Uang yang harusnya buat makan, malah habis buat slot. Dalam banget kan? Ini membuka mata kita betapa pahitnya realita kecanduan ini. Cerita Joni ini, wah mungkin relate banget sama banyak dari kita. Awalnya itu pas pandemi COVID-19. Dia kerja dari rumah, banyak waktu luang, bosen. Terus karena ajakan teman, iseng-iseng kenalan sama slot online. Awalnya sih seru-seruan doang, kelihatannya nggak bahaya sama sekali. Nah, disinilah letak jebakannya. Joni itu mulai cuma dengan Rp10.000. Receh kan? Katanya cukup buat beli rokok. Tapi yang namanya setiap hari lama-lama jadi bukit. Tanpa dia sadar, di awal-awal aja udah rugi hampir 1 juta. Dan dari situlah, spiral kecanduan itu mulai berputar makin kencang. Kisah Joni ini sayangnya bukan satu-satunya ya, jauh dari itu. Sekarang coba kita geser sedikit dari cerita personal ke skala masalah yang jauh lebih besar. Angka-angka ini bakal nunjukin ke kita sedalam apa krisis ini udah menyebar di Indonesia. Menurut sebuah penelitian, prevalensi gangguan perjudian di populasi dewasa Indonesia itu diperkirakan mencapai 3,8%. Mungkin angkanya kedengaran kecil ya, tapi coba bayangin, ini artinya ada jutaan orang loh yang sekarang lagi berjuang melawan kecanduan ini. Dan angka yang ini benar-benar bikin kaget. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu melaporkan ada lebih dari 11.000 transaksi keuangan mencurigakan yang terkait judi. Dan itu cuma dalam 1 tahun di 2022. Bayangin aja perputaran uang di industri ilegal ini. Gila banget. Jadi, ini poin yang krusial banget buat kita semua paham ya. Ini tuh bukan sekedar kebiasaan buruk. Kecanduan judi, atau istilah medisnya pathological gambling, itu secara resmi diakui sebagai gangguan mental. Ini kondisi klinis di mana seseorang udah nggak bisa lagi ngendaliin dorongan buat berjudi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kenapa sih judi online ini bisa bikin nagih banget? Jawabannya itu ada di cara permainannya dirancang secara psikologis buat kasarnya meretas otak kita. Nah, ini kan pertanyaan utamanya. Kenapa orang kayak Joni yang jelas-jelas tahu dia rugi, kok ya terus aja balik lagi buat main? Ini bukan soal kurangnya niat atau kemauan loh, tapi karena ada manipulasi psikologis yang super canggih di baliknya. Coba perhatiin deh, ini tuh trik yang brilian sekaligus mengerikan. Konsepnya disebut kerugian yang disamarkan sebagai kemenangan. Bayangin ya, kamu pasang taruhan 2 juta, terus menang, dapat 500.000. Secara logika, kamu kan rugi 1,5 juta ya kan? Tapi mesin slotnya bakal ngerayain kemenangan itu pakai lampu kelap-kelip, suara koin jatuh, seolah-olah kamu menang besar. Nah, otak kita ngerespons ini sebagai kemenangan beneran. Hormon dopamin keluar, dan akhirnya bikin kita pengen main lagi dan lagi. Terus, gimana cara kita ngenalin tanda-tandanya? Ciri-cirinya tuh sebetulnya jelas, tapi seringkali disembunyiin. Mulai dari butuh naikin jumlah taruhan terus-menerus cuma buat ngerasain deg-degan yang sama, terus mulai bohong ke orang terdekat soal berapa banyak uang yang habis, sampai nekat main terus buat ngejar kekalahan. Kalau udah ada tanda-tanda ini, itu udah lampu merah. Dampak dari kecanduan ini nggak berhenti di si penjudi aja. Efeknya itu menyebar kayak gelombang, bisa menghancurkan keuangan, hubungan, dan kesejahteraan seluruh keluarga. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat kontrasnya antara kecanduan ringan sedang sama yang udah parah. Kalau udah parah, pengeluaran sehari bisa lebih dari 2 juta. Waktu mainnya bisa 7-12 jam. Interaksi keluarga bisa putus total, peran dalam keluarga hancur, dan kondisi keluarga benar-benar menderita. Ini bukan lagi main-main, ini kehancuran. Dan dampaknya terus merembet. Ini kayak efek domino yang nggak ada habisnya. Utang yang numpuk bikin depresi dan cemas. Stresnya bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga. Produktivitas kerja anjlok, bahkan bisa kehilangan pekerjaan. Belum lagi bisa terjerat masalah hukum. Dan yang paling parah, anak-anak yang melihat ini berisiko ngikutin jejak yang sama di masa depan. Di luar semua kerusakan personal dan sosial tadi, jangan lupa, ada juga konsekuensi hukum yang sangat serius. Baik yang ngadain maupun yang main judi online, itu bisa kena ancaman penjara dan denda yang gede banget menurut UU ITE dan KUHP. Oke, setelah kita lihat semua dampak buruknya, pertanyaannya sekarang, emang ada jalan keluarnya? Jawabannya, ya, ada. Selalu ada harapan. Yuk kita lihat langkah-langkah nyata apa aja yang bisa diambil buat pemulihan. Pemulihan itu butuh pendekatan dari 2 sisi. Di satu sisi, ada dukungan personal.
Jujur dan ngakuin masalah ke orang yang kita percaya, cari hobi baru yang positif, dan yang penting, putus akses total. Di sisi lain, ada bantuan profesional. Ini nggak kalah penting. Terapi kayak CBT itu efektif banget buat melatih ulang otak dan mematahkan pola pikir yang salah. Keduanya harus jalan bareng. Jadi, setelah kita kupas tuntas semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Krisis ini nyata dan ada di sekitar kita, entah kita sadar atau enggak. Langkah pertama buat melawannya adalah kesadaran dan kepedulian. Dengan kita paham cara kerjanya dan bisa ngenalin tanda-tandanya, kita bisa jadi bagian dari solusi, bukan cuma jadi penonton.